Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandel Vika Neno. Di sini saya akan membahas materi tentang spektrofotometri, UV, dan visible. Spektrofotometri UV-vis adalah anggota teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat 190-380 nanometer dan sinar tampak visible 380-380 nanometer. Dengan memakai instrumen spektrofotometer, spektrofotometri UV-vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Spektrofotometri UV-vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitansi, reflektansi, dan absorpsi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Spektrofotometri UV-vis menggunakan cahaya sebagai tenaga yang mempengaruhi substansi senyawa kimia. Cahaya yang digunakan merupakan foton yang bergetar dan menjalar secara lurus dan merupakan tenaga listrik dan magnet yang kedua saling tegak lurus. Prinsip kerja spektrofotometer berdasarkan hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linear antara absorben dan konsentrasi larutan analit berbanding terbalik dengan transmitan. Dalam hukum Lambert-Beer tersebut ada beberapa pembatasannya, yaitu yang pertama, sinar yang digunakan dianggap monokromatis. Yang kedua, penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampung yang sama. Yang ketiga, senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap lain dalam larutan tersebut. Tidak terjadi fluoresensi atau fosforescensi. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. Struktur kimia dan absorpsi UV dan visible. Untuk visible, larutan yang dapat dianalisis spektrofotometri visible adalah senyawa yang berwarna, contoh KM04. Apabila senyawa tersebut tidak berwarna, maka perlu ditambahkan pengkompleks yang dapat membentuk warna, contohnya analisis logam Pb. Lalu untuk UV, larutan yang dapat dianalisis dengan fotometri UV senyawa yang mempunyai gugus kromofor, gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Jadi syarat larutan untuk spektrofotometri visible dan UV adalah berwarna dan mempunyai gugus kromofor. Berikut adalah instrumen spektrofotometri ultraviolet dan visible. Fungsi instrumennya yang pertama ada sinar polikromatis, berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Yang kedua ada monokromator, berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu dengan mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Lalu ada cell sampler, berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Lalu ada detektor, berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubah menjadi arus listrik. Lalu ada readout yang terakhir merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Lalu ada dua macam UV-vis di laboratorium. Yang pertama ada single beam, yang kedua ada double beam. Perbedaannya untuk kedua jenis fotometer tersebut hanya pada pemberian cahaya, di mana single beam cahayanya melewati satu arah sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbensi dari larutan yang dimasukkan. Lalu untuk double beam, nilai dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Dari kedua jenis fotometer tersebut, fotometer double beam memiliki keunggulan lebih dibandingkan single beam karena nilai absorbensi larutannya telah mengalami pengurangan terhadap nilai absorbensi belangko. Selain itu, pada single beam ditemukan juga beberapa kelemahan seperti perubahan intensitas cahaya akibat fluktuasi voltase. Berikut ini adalah bagian dari UV-vis single beam dan UV-vis double beam. Untuk fungsi kompartemen ini digunakan sebagai tempat diletakkannya kuvet. Kuvet merupakan wadah yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Pada spektrofotometer double beam terdapat 24 kuvet. Satu kuvet digunakan untuk tempat menaruh sampel, sementara kuvet lain digunakan menaruh belangko. Sementara pada spektrofotometer single beam hanya terdapat satu kuvet. Kuvet yang baik harus memenuhi beberapa syarat berikut. Permukaan harus dijajar secara optis, tidak berwarna sehingga semua cahaya dapat ditransmisikan, tidak ikut bereaksi terhadap bahan-bahan kimia, tidak rapuh dan bentuknya sederhana. Cara pembuatan larutan standar untuk pengenceran. Yang pertama, hitung terlebih dahulu berapa mili KMN04 atau larutan standar yang akan digunakan untuk dipipet. Lalu yang kedua, setelah dapat hasilnya, siapkan abu ukur pipet mor, glass beaker, dan juga bulb. Yang ketiga, ambil KMN04, kemudian menggunakan pipet mor dan bulb, dan tuangkan pada glass beaker. Lalu yang keempat, tambahkan sedikit aqueous, dan masukkan larutan ke dalam abu ukur, tambahkan aqueous sampai tanda batas minus atas karena larutan berwarna. Lalu homogenkan dan lakukan pengukuran. Pengukuran spektrofotometer UV-vis. Yang pertama, klik tanda plus, pilih bagian fixe pada layar yang ada dan tanda F sama dengan 1, lalu lambda 600 nanometer. Yang kedua, kemudian klik continue dan masukkan kuvet yang berisi belangko ke dalam alat, tutup klik
blank. Posisikan kuvet pada bagian bening sejajar dengan cahaya. Yang ketiga, jika blanko sudah keluar yaitu 0, klik continue dan masukkan kuvet berisi sampel, lalu measure. Catat hasil yang muncul, lalu lakukan duplo. Jika hasil sudah selesai, klik tanda X dan eksperimen. Dan jangan lupa keluarkan kuvet karena akan membuat alat berkarat. Metode pengukuran yang pertama, penentuan konsentrasi sampel, lalu yang kedua, ukur panjang gelombang, yang ketiga, buat kurva standar, yang keempat, ukur sampel, yang kelima, konservasi sampel dengan kurva standar. Sekian, terima kasih.